Ikhwan fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita sampai ke Ghazwat Al-Ahzab atau Ghazwat Al-Khandaq. Ghazwat Al-Khandaq atau Ghazwat Al-Ahzab. Kita telah mengatakan bahawa al-musyrikuna, orang-orang musyrik telah berkumpul di kota Madinah. Jumlah mereka 10.000 mau mendatangi kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat parit. Saya mengatakan disebut di sini kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu tentang Ghazwat Al-Ahzab ini. Ja'a rajulun min Bani Nadhir. Kita telah mengetahui bahwa di Madinah ini ada 3 golongan tiga kabilah dari golongan orang-orang Yahudi, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadhir, Bani Qainuqa. Yang pertama Bani Qainuqa itu tiga-tiganya ini ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kemudian dikhianati oleh Bani Qainuqa, maka diusir sama Rasulullah SAW dari kota Madinah. Kemudian terjadi, yaitu saya telah menceritakan tentang Bani Nadhir. Bani Nadhir kadzalik mengkhianati dan menyelisih janjinya, kemudian diusir sama Rasulullah SAW. Dan kejadian sama Bani Nadhir ini, peperangan antara orang muslimin dengan Bani Nadhir ini tercantum di surat Al-Hasyr, Al-Quran Al-Karim. Kemudian tinggal yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah ini orangnya kebanyakan petani, dan mereka Bani Quraidah ini ada perjanjian juga dengan Rasulullah SAW. Tinggal ini saja Bani Quraidah. Bani Nadhir waktu diusir di kota Madinah, mereka dendam luar biasa kepada al-Islam dan kepada Rasulullah SAW. Bani Nadhir ini dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini lari dia, atau waktu diusir sama Rasulullah SAW dia pergi ke Khaybar, kota Khaybar. Dan di kota Khaybar situ banyak orang-orang Yahudi. Sebelum dibuka kota ini oleh Rasulullah SAW. Kota Khaybar dibuka oleh Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Maka disebut di sini bahwa Huyai bin Akhtab ini datang ke Ka'ab ibn Asad, yaitu kepalanya Bani Quraidah. Saya mengatakan bahwa Bani Quraidah ini adalah salah satu dari kabilatul Arab yang masih ada perjanjian dengan Rasulullah SAW. Dia Huyai bin Akhtab itu ingin Bani Quraidah ini menyelisih janjinya dan ikut serta perang bersama mereka untuk menghadapi Rasulullah SAW. Didatangi oleh Huyai bin Akhtab ini, yaitu kepala atau Rais kepalanya Bani Quraidah, yaitu Ka'ab ibn Asad. Dia mengatakan di situ, faqala Ka'ab aghliqhu duna. Waktu datang Huyai bin Akhtab di rumahnya, dia mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, tutuplah pintunya, jangan boleh dia masuk. So tahu kalau orang ini mau mau membawa fitnah. Aghliqhu duna, artinya pintunya tutupkan, jangan sampai dia masuk. La uridu an ara, saya tidak menginginkan melihatnya atau bertemu dengannya. Fazala yukallimu hatta adina lahu. Dan Huyai bin Akhtab terus-menerus berbicara kepada Ka'ab bin Asad agar dikasih kesempatan untuk berbicara kepadanya. Maka dibolehkan oleh Ka'ab bin Asad ini. Fataha lahu al-bab, maka pintunya dibuka, bertemu dengan Huyai. Faqala Huyai mengatakan, Inni qad ji'tuka ya Ka'ab bi'izz ad-dahri wa bi bahrin tamin. Saya datang di sini wahai Ka'ab membawa dengan kabar yang gembira kepadamu. Dan ini adalah suatu harta yang tidak bisa disia-siakan. Faqala, Asad, Ka'ab bin Asad mengatakan, apa itu yang kau bawa itu? Dia mengatakan bahwa kita sama Bani Ghatafan dan Quraisy
dan jumlah kita 10.000 untuk menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah kabar yang sangat gembira. Dia yakin bahwa Islam ini akan habis. Dia bin Akhtab ini. Ubadin Ka'ab ini tidak mau. Dia mengatakan di sini bahwa faqala lahu Ka'ab berbicara, "Ji'tani wallahi bidhil ad-dahr wa bi jiham qad haraqa ma'u." Anta mendapatkan kabar gembira itu. Ada kabar yang memalukan, yang sangat-sangat memalukan. Kita ini ada perjanjian dengan Muhammad. Bagaimana kita akan memerangi Muhammad? Tsumma qala wayhuka ya Huyai. Dia mengatakan engkau wahai Huyai. Fada'ni wa ma ana 'alai. Biarkan aku sendiri. Jangan diganggu, tolong jangan diganggu. Fa inni lam ara min Muhammadin illa sidqan wa wafa'an. Saya setelah berjanji dengan Muhammad, saya tidak mendapatkan Muhammad ini mengkhianati saya sama sekali. Omongannya jujur, baik, dan perjanjian dilaksanakan sama Muhammad. Faqala Huyai wayhuka fa rusuluna. Celaka engkau, ini adalah kesempatan besar buat kami untuk menghabisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa man zala ma'ahu hatta qala lahu. Terus dia mengatakan kepada Ka'ab bin Asad ini, sampai takluk Ka'ab bin Asad ini. Qala lahu na'am. Dia kalau begitu saya sudah mau. Tapi dia bilang anaknya syarat, na'am ati Muhammadan min ad-dakhil. Tapi saya memerangi Muhammad dari dalam. Sebab Bani Quraidah itu rumahnya di kota Madinah. Jadi apabila orang-orang muslimin datang kepadaku, aku akan perangi mereka min ad-dakhil. Nah ini paling bahaya min ad-dakhil ini. Aduan bil dakhil, yani lebih khatar dari aduan bil kharij. Musuh di dalam rumah lebih bahaya dari musuh di dalam rumah, di luar rumah. Nah ini Bani Quraidah ini khatirin jiddan yani sesuatu hal yang khatir buat orang-orang Islam sebab di dalam kota Madinah. Jadi orang-orang muslim ini dikepung dari semua jurusan. Dari muka yaitu musyrikin, dari dalam orang-orang Bani Quraidah. Jadi orang-orang muslim ini tidak tahu dari mana nanti akan datang peperangan dari al-qudam, dari muka atau dari belakang. Maka mereka melihat sana dan sini. Dan saya telah mengatakan dalam pengajian kita terakhir, mereka telah dilanda kelaparan yang luar biasa. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum mereka itu. Jadi luar biasa ini ujian yang diuji oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang muslim, yang soleh. Dan dia bin Akhtab yakin bahwa ini kita akan menang 100%. Kemudian dia mengatakan, "Bas kalau begitu saya mau memerangi dia dari dalam." Kemudian walamma hasan Nabi SAW bil ghadri, kemudian Rasulullah SAW mengirim 3 orang. Ya, dengar Rasulullah SAW berkhianatan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW untuk betul atau tidak ini, yatadabbat Rasulullah SAW. Ini khabar ini betul apa tidak? Bani Quraidah ini telah menyelisih janjinya. Maka dikirim sama Rasulullah SAW itu sahabat-sahabatnya, Sa'ad bin Mu'adz wa Sa'ad bin Ubadah, pergi Bani Quraidah untuk melihat betul apa tidak omongan ini, kalau mereka itu telah mengisi janjinya. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka dan mereka itu sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah ini, bahwa apabila bukan Abdullah bin Sa'ad bin Mu'adz, Abdullah bin Rawaha bersama Sa'ad bin Mu'adz yang dikirim sama Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz waktu dia cedera, Sa'ad bin Mu'adz ini di lengannya waktu itu. Wa Sa'ad bin Ubadah wa Abdullah bin Rawaha, 3 orang ini.
wa Khawwat bin Jubair, yang 4 orang, wa Khawwat bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, pergilah ke Bani Quraidah dan lihatlah, betullah mereka itu telah menyelesaikan janjinya. Kalau mereka itu menyelesaikan janjinya, maka berikan kabar kepadaku dengan samar-samar, jangan terang-terangan di mukanya sahabat-sahabatku. Nanti apabila kabar ini umpamanya betul, orang-orang Bani Quraidah ini mengkhianati Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mental-mentalnya sahabat akan jatuh. Maka katanya Rasulullah, berilah aku kode. Maka waktu mereka 2 orang, 3, 4 orang ini pergi ke sana, dia telah mendengar sendiri, mereka itu mendengar sendiri, Bani Quraidah ini telah mencaci maki Rasulullah SAW, bahwa kejadian ini memang betul, jadi kabar ini memang betul. Maka intolaqu hatta tanzuru haqqan ma balagna min ha'ula'il qawm la, kata Rasul. Fa in kana haqqan fa adkhinu li lahna na'rifu. Jadi kasih kepadaku kode. Kode ini apa didengar oleh sahabat-sahabat, jadi mereka tidak ngerti apa artinya gitu. Itulah ya. Kalau khabar ini tidak benar, maka katakan terang-terangan di muka sahabat-sahabat. Supaya kalau tidak benar, artinya ini kabar gembira. Di anak-anak kau tusibun naw'an min al-ihbat wal yas. Kalau mendengar ini sahabat Rasulullah SAW, mungkin mereka akan ada rasa putus asa, karena mereka seperti saya katakan, telah dikepung yang luar biasa waktu 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, sampai Rasulullah SAW meninggalkan sholatul asar. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan sholatul asar illa waktu itu, waktu perang Khandaq ini. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW mereka itu agar dikalahkan oleh Allah SWT, yang mana mereka itu menjadikan kami tidak sholatul asar. Kemudian falamma danaw minhum, waktu dekat sahabat Rasulullah SAW 3-4 orang itu ke tempatnya Bani Quraidah, wajaduhum ala akhbath ma yakun yasufuna Rasulullah SAW. Mereka mendengar dengan suara yang lantang dari Bani Quraidah, mereka mencaci maki Rasulullah SAW. Wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya dicaci juga. Wa qalu, mereka berkata, Bani Quraidah ini orang-orang Yahudi, jangan heran dengan sifatnya orang Yahudi. Qala man Rasulullah SAW, siapa Rasulullah ini? Muhammad ini siapa? Agar yang ulun, diremehkan Rasulullah SAW. Istihza' bi Rasulullah SAW kufrun. Illa la ahda bainana wa baina Muhammad, tidak ada perjanjian antara kita sama Muhammad. Gampang mereka itu kesal, gampang, mudah menyelisih janji itu orang-orang Yahudi. Apabila kalian menginginkan mengetahui betul-betul siapa orang-orang Yahudi ini, sifat-sifat mereka, bacalah Al-Quran Karim. Tidak ada kitab yang menceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi seperti Al-Quran Karim. Dengan firman Allah SWT, mereka tidak bisa dikasih ahad, dikasih janji, tidak bisa mereka itu. Kalau ya Rasul, kemudian waktu sahabat 4 orang yang mendengar suaranya orang Yahudi melaknat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, maka mereka kembali. Falamma balu ala Rasulullah SAW, qalu, Rasulullah minta diberi kode. Maka dimanakan, ya Rasulullah Abdul Waqara, kata mereka. Tidak ada orang ngerti apa artinya Abdul Waqara ini kecuali Rasulullah SAW. Dikasih sama mereka itu kode. Abdul Waqara, saya telah menjelaskan tentang Abdul Waqara itu terjadi dengan sahabat Rasulullah SAW. Abdul Waqara ini 2 kabilah Arabiyah, 2 kabilah suku bangsa Arab, telah mengkhianati Rasulullah SAW di sumur namanya Raji'. Setelah mereka itu meminta kepada Rasulullah SAW dan sebagian dari sahabatnya untuk mengajarkan suatu kabilah ini Abdul Waqara Al-Quran Karim dan Islam. Sebab di sana itu orang-orang kepingin masuk Islam katanya. Maka Rasulullah mengirim 70 orang dari Qurra, dari orang-orang yang hafal Quran. Di sini sering mengatakan orang ini qari. Mana qari ada? Di sini pun qari. Qari itu di sini
di sini sekarang ini yang hafal Quran kemudian dengan suaranya yang zen, dia bilang ada qari, ada khata, itu salah. Al-qari al-insan alladhi yahfadhu al-Quran wa yafham ma'nahu. Dia membaca Al-Quran dan ngerti betul-betul artinya apa. Itu namanya qari sebetulnya. Di sini mengatakan fulan qari, yang penting hafal Quran. Laisa hada. Yang ngerti artinya yang paling penting. Kemudian seperti Rasulullah SAW mendengar dari empat sahabatnya bahwa mereka telah mengkhianati betul-betul. Setelah mengatakan Abdul Baqarah ini, fafahima Nabi SAW annahum yuriduna ghadar rajiyah. Rasulullah SAW tahu yang dimaksudkan oleh empat orang itu bagaimana orang-orang muslimin waktu itu ditipu sama kabilah Abdul Baqarah ini. Kejadian ar-rajiyah, saya telah menceritakan tentang kejadian ar-rajiyah, yang mana orang-orang muslimin telah membunuh orang-orang kafir. Abdul Baqarah telah membunuh 10 dari sahabat Rasulullah SAW yang dikirim oleh Rasulullah SAW waktu itu. Di antaranya Khubayb bin Adi. Yang selamat hanya Khubayb bin Adi wa Zaid bin Dathina. Dua orang ini juga dibunuh, disalib. Siapa namanya? Khubayb disalib waktu itu. Ahtamman Nabi SAW bihadzal amr. Rasulullah SAW itu mendengar bahwa orang-orang Bani Quraidah ini telah mengkhianati perjanjiannya. Maka al-mawqif la syakka harijan, kama qala Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab. Allah SWT dalam surat Al-Ahzab Al-Quran Al-Karim menceritakan tentang Ghazwat Badr, Khandaq ini dengan teliti. Diceritakan sama Allah SWT bagaimana kejadian Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab 10-11, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida." Waktu mereka tahu bahwa orang Bani Quraidah ini telah mengkhianati mereka, artinya orang-orang muslimin ini telah diuji sama Allah SWT. Di atas, musuh ada di atas, musuh ada di depan, musuh ada di belakang, di mana-mana. Maka disebut sama idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, di bawah kalian. Wa idzaqatil absar, sangat takutnya waktu itu kejadian ini. Zaqatil absar, melotot, mata-mata melotot, sangat takutnya. Wa balaghatul qulubul hanajira, hati-hati mereka sudah sampai ke tenggorokan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewasafkan, yakni menceritakan tentang kejadian ini dengan luar biasa bahasanya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, ada di antara mereka yang kok bisa terjadi ini gitu. Mana janji Allah? Mata nasrullah dengan Al-Quran Al-Karim. Mata nasrullah, qul inna nasrullahi qarib, kata Allah SWT. Allah SWT selama hambanya itu diuji dan dia bersukses, pasti dia akan dimenangkan sama Allah SWT. Yaqul hunalika ibtuliyal mu'minun, di situ Allah SWT telah menguji orang-orang mukmin. Wa zulzilu zilzalan syadida. Zilzal, ta'rifun zilzal, yaitu gempa bumi. Seperti gempa bumi, goncang hati-hati mereka itu dengan goncangan yang luar biasa. Wa awhara ba'dal munafiqin kufruhum, ama orang-orang mukminin zabitin, mereka kokoh, orang-orang yang sahabat Rasulullah yang mukmin, yang punya iman kuat. Tapi orang-orang munafikun di situ bahar, nampak mereka itu kekufurannya nampak. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la ta'rifannahu bi lahnil qawli. Orang munafik itu bisa tahu apabila diucapkan dengan lisan mereka. Faqala ba'dhum li ba'd inna Muhammadan yaqifuna bi kunuz Kisra wa Qaisar. Mereka mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang munafikin, kamu orang tahu tak? Sekarang lihat kan bagaimana keadaan kami. Sedangkan Muhammad berjanji kepada kami bahwa nanti kalian akan mengalahkan Kaisar, mengalahkan negara Romawi, mengalahkan negara Persia. Mana? Wong kita orang mau bikin kamar mandi atau mau buang air besar tidak bisa kok. Kok mau berenang dengan
negara Romawi dan Persia. Mengatakan demikian orang-orang munafikun. Ya faqala ba'dhum li ba'd, satu sama lain mengatakan, inna Muhammadan ya'iduna, berjanji kepada kami, bikunus Kisra wa Kaisar, kalian akan nanti mendapatkan atau memerangi Kaisar sama negara Romawi, kalian akan mendapatkan yaitu harta-harta yang luar biasa nanti di sana. Wa ahaduna la ya'man ala nafsihi hatta yadhhab bil ghaib. Sedangkan kami sekarang ini tidak aman, mau pergi ke kamar mandi tidak aman gitu orang. Mungkin dibunuh di situ kan. Wa ba'dhum ja'a Rasulullah SAW, dan di antara orang-orang sebagian dari orang-orang munafikin mendatangi Rasulullah SAW untuk melarikan diri mereka itu. Wa qala ya Rasulullah inna buyutana auratun. Ai kharij Madinah, kita ya Rasulullah punya rumah-rumah keluarga kami di kota Madinah. Nah, mereka akan datang ke rumah-rumah kami. Bagaimana? Saya mau pergi saja ya Rasulullah melihat keluarga kami. Aman apa tidak aman? Mereka mengatakan demikian. Inna buyutana auratun wa ma hiya bi auratin, kata Allah SWT. Mereka dusta, mereka rumah-rumah mereka bukan yakni aman, tidak ada apa-apa di rumah-rumah mereka. In yuriduna illa firara. Mereka menginginkan dan mengatakan kepada Rasulullah SAW itu punya keinginan untuk lari mereka itu, supaya lari dari peperangan ini. Wa amma Rasulullah SAW fa inna taqanna bi thawbihi bifadratan. Rasulullah SAW mendengar bahwa Bani Quraidah telah mengkhianati. Rasulullah SAW mengambil rodinya dan ditutupi mukanya. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya, berdoa kepada Allah SWT. Faqala Allahu Akbar, kata Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Abshiru, kata kepada sahabat-sahabatnya, kabar gembira buat kalian, ya ma'syarul muslimin, bi fadlillahi wa nasrihi. Allah SWT akan memenangkan kalian yang kalian tidak duga-duga. Wa thumma qama sallallahu alaihi wasallam yuthabbit an-nas. Kemudian Rasulullah berdiri dan menghadapi sahabat-sahabatnya dan dikokohkan hati-hati mereka sama Rasulullah SAW bahwa Rasulullah qarib, bahwa kemenangan akan terjadi dekat, tidak lama. Wa arada sallallahu alaihi wasallam an yusalih fi Zara wa Ghatafan wa ghairihima. Rasulullah SAW ini hatinya lembut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Rasulullah kesian kepada ahli Madinah waktu itu. Mereka diserbu sama orang-orang kafir itu gara-gara mereka masuk ke dalam agama Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah menginginkan kedamaian. Rasulullah SAW berunding kepada dua tokoh Al-Aus wal Khazraj, kabilah Al-Arab di mana, di kota Madinah, itu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz dia kepalanya Bani Al-Aus, wa Sa'ad bin Ubadah kepalanya Bani Al-Khazraj. Dipanggil sama Rasulullah SAW. Apa yang diomongkan oleh Rasulullah SAW? Faqala li Sa'ad bin Mu'adz wa Sa'ad bin Ubadah. Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz wa Sa'ad bin Ubadah, wa kana sayyid al-Aus wal Khazraj, tokoh al-Aus wal Khazraj dua orang ini. Ma taqulan nuqti Ghatafan thuluth thimar al-Madinah ala an yarji'u. Bagaimana pendapat kalian kalau kami berunding dengan Bani Ghatafan, salah satu dari kabilah yang ikut serta perang orang-orang musyrikin yang memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, Bani Ghatafan. Jumlahnya banyak mereka itu. Kita berunding, yaitu kita memberikan kepada mereka sepertiga dari hasil kurma di kota Madinah supaya mereka pulang. Apabila mereka pulang, mereka lebih lemah kedudukannya mereka itu. Lianna Ghatafan tumathil 4,000 min 10,000. Karena Bani Ghatafan ini yang datang ini 4,000 minum dari 10,000. Artinya apabila mereka pergi dari lapangan perang, artinya tinggal 6,000. Sedikit ya, yani bukan 4,000 wa baqiyatul qabail alladziina ja'u ma'a Quraisy yumathiluna 2,000. Dan kabilah yang lain-lain itu 2,000. Faqala, maka dijawab oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ditulis di sini mauqif syuja', yakni sikap yang luar biasa beraninya.
dua orang ini, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad. Ditunjukkan bagaimana iman sahabat Rasulullah SAW dan iman al-munafiqun. Wa Sa'ad bin Mu'adz ini, wa Sa'ad bin Ubadah ini tokoh al-Aus wal Khazraj. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW demikian. Telah mendengarkan Rasulullah SAW berbicara di Rasulullah SAW dengan begitu berunding sama mereka, bagaimana pendapat kalian, pendapat saya ini bagaimana, kalian terima apa enggak? Faqala, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana Allah amaraka bihadza fasam'an wa ta'atan. Apabila engkau mendapatkan omongan ini dari Allah SWT, firman dari Allah SWT, perintah dari Allah SWT, kita dengar, kita taat. Wa in kana syai'an tasna'u lana fala haja lana fi. Apabila pendapat ini pendapatmu wahai Rasulullah, kita tidak usah berbuat demikian. Jadi mereka menolak perintah, pendapat Rasulullah SAW. Mereka berkata, qad kunna, Rasulullah ini minta melihat bagaimana tokoh dua ini. Apa mereka ini mau berunding sama Qatafan ini apa enggak, gitu loh. Qad kunna nahnu wa haula'i ala syirik. Ya Rasulullah, dahulu kami sama orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin haula, kita orang sama dulu musyrikin seperti mereka. Wallahi ya Rasulullah, la yatma'una an ya'kulu minna tamratan illa bi bai'in aw qira. Ya Rasulullah, mereka itu walaupun kunna ala syirik, kita dulu bodoh, musyrikin sama, tidak pernah mereka itu minta satu tamrah, makan dari kurma di mana, di kota Madinah, satu biji tidak pernah, tidak berani mereka itu. Kecuali apabila jual beli, atau kita orang undang mereka, terus kita orang ngasih kurma. Wah, sekarang setelah Allah SWT menyelamatkan kita dari kesyirikan, wah datang engkau wahai Rasulullah SAW, kita berbaiat kepadamu dan percaya kepadamu. Azzanallahu bil Islam, kita jaya dengan Islam ini, tunjuk kepada orang-orang ini. Ada mustahil ya Rasulullah, tidak bakal kita orang terima sama sekali. Senang Rasulullah mendengar omongannya dua orang tokoh ini. Fakaifa wa ta'azzana Allah bil Islam. Bagaimana Allah SWT telah menjayakan kita dengan Islam? Apa hina akramana Allah bil Islam wa hadana lahu wa 'azzana bik. Allah SWT sudah memuliakan kami dengan Islam ini. Bahwa kita diberi hidayah sama Allah SWT dengan ajaranmu wahai Rasulullah SAW. Kita jaya. Kita percaya dengan apa yang kamu bawa, ajaran-ajaran Islam itu. Wa azzanallahu bik, Allah menjayakan kami, mengangkat derajat kami denganmu wahai Rasulullah SAW. Nu'ti amwalana. Apa kita sekarang ini ngasih harta-harta kami kepada mereka? La wallahi ya Rasulullah, la nu'ti illa sayf. Ya Rasulullah, kita tidak akan memberi kepada mereka sedikit pun illa pedang. Pedang. Kita mana rehum illa pedang. Wahai syuja'an najran, ini keberanian luar biasa. Mereka dalam keadaan susah yang luar biasa ini. Bukan duduk di rumah dengan tenang, ada AC, la, ada fi du' syadid. Wa musuh dari segi manapun berada, mereka itu akan membunuh orang-orang muslimin. Dalam keadaan yang susah, mereka mengatakan omongan seperti gini hebatnya. Ada ya dulu, ini artinya bahwa mereka iman mereka itu luar biasa hebatnya. Yuhasiruna bi 10,000 wa hum gillah. Mereka dikepung oleh 10,000 musuh, sedangkan mereka sedikit 3,000. Wa khiyanah, dan ada khiyanat wa ghadar min al-dakhil, dari mana, dari dalam, dikhianati oleh Bani Quraidah. Wa ju' dan kelaparan yang luar biasa. Wa yastati'una khilal hadzal ittifaq an yusrifu anhum 4,000 walakin yabahun. Dengan sulhnya ini, dengan permintaan Rasulullah, dengan permintaan, dengan musyawarah Rasulullah SAW ini, mereka akan meringankan beban orang-orang Al-Ansar, yaitu 4,000 akan pergi, tapi mereka tidak mau. Rasulullah SAW ra'yuhuma, maka dibenarkan pendapat orang dua ini.
sama Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kalian benar. Faqala wallahi ma asna' dzalika illa anni ra'aitu al-arab qad ramattum an qausin wahid. Kata Rasulullah SAW, saya berunding kepada kalian ini, dua orang ini, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, karena saya melihat bahwa orang-orang Arab seluruhnya telah menyerbu kalian. Semua bersepakat untuk mengikis Islam, untuk mengikis kalian. Jadi saya kasihan sama kalian. Kalau pendapat saya yang asli, saya seperti kalian, kata Rasulullah SAW. Kita tidak kasihkan mereka barang mereka kecuali pedang. Al-harbu khud'ah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Perang itu khud'ah, penipuan. Jadi kalau perang itu tidak boleh seorang itu jadi jujur. Di mana si fulan? Oh di sini. Dia tahu musuhnya. Jadi khud'ah. Jangan Nu'aim ada cerita ini fi'idhaf. Cerita ini bukan kuat 100% kelemahan, tapi terjadi insyaallah. Ceritanya demikian masuk dalam akal. Ja'a Nu'aim ibn Mas'ud, seorang bernama Nu'aim ibn Mas'ud. Datang Bani Ghatafan dia. Datang kepada Rasulullah SAW, dia kafir. Dia seorang kafir. Ila Nabi SAW, datang Rasulullah SAW. Wa qala ya Rasulullah, inni aslamtu. Ya Rasulullah, saya masuk dalam agama Islam. Wa uridu an uqatil ma'ak, dan aku kepingin perang bersamamu ya Rasulullah, menginginkan. Faqala hal alima ahadun bislamik, apakah ada di antara mereka orang-orang kafir itu tahu kalau engkau masuk ke dalam agama Islam? Dia mengatakan la, tidak ada. Wa Nu'aim ini dahulu soleh luar biasa di Quraisy, dicintai sama kabilah Quraisy, Ghatafan, semua qabail Arab dicinta sama Nu'aim bin Mas'ud ini, percaya kepadanya. Dilihat sama Rasulullah SAW, orang ini masuk Islam dan mereka itu tidak tahu bahwa Nu'aim ini mau masuk Islam, tidak tahu mereka itu. Qala la, qala fakhadil, maka dia ingin berperang bersama Rasulullah SAW. Kita ini orang satu, kata Rasulullah, satu. Apa faedahnya orang satu? Tidak bisa satu itu memerangi pasukan yang besar, mengalahkan yang tidak ada. Di dalam sejarah tidak ada satu orang menang pasukan yang luar biasa. Illa film Amerika itu, apa namanya itu? Rambo, iya itu. Bas, khayal. Maka mereka mengatakan, mereka mengawuri dan uqatil ma'ak, faqala hal alima ahad bi-Islam, qala la, qala fakhadhil 'anna mastata'ta. Itu bisa satu dok dengan Rasulullah, yaitu itu pergi kepada mereka. Jangan omongan mereka itu seakan-akan mereka tidak tahu kalau itu masuk ke dalam agama Islam. Sebagai penasehat kepada mereka itu. Khadhil itu dikecewakan mereka itu, yakni mental mereka itu jatuhkan, kata Rasulullah. Maka dia mengatakan, faqala na'am, kata Rasulullah. Katanya Nu'aim, iya ya Rasulullah. Fadhahaba Nu'aim bin Mas'ud li Bani Quraidah min ad-dakhil. Dia pergi ke Bani Quraidah. Nu'aim ini. Bani Quraidah ini percaya sama Nu'aim ini luar biasa ya, teman sama. Dia berkata kepada Bani Quraidah, faqala lahum ya qaum, inna Quraisyan qaumun ghadar. Ini Quraisy ini terkenal adalah bangsa yang suka menipu atau menusuk dari belakang. Dia bilang, wa annahum idza tasaru ala Muhammad, apabila mereka itu menang di perangan ini, ya menang terhadap Rasulullah SAW, wa akhadhu ma yuridun, mereka akan mengambil harta semua yang ada di kota Madinah. Maka orang sedikit di kota Madinah ya Bani Quraidah mau berbuat apa nanti kalau umpamanya menang Quraisy. Dan kalau menang, kamu orang habis ditinggal oleh mereka. Kalah atau menang mereka akan ditinggal, kalian akan ditinggal. Apabila kalian kalah, terus apa faedahnya kalian? Tanah kota Madinah akan dikuasai oleh orang-orang Islam, bahwa kalian akan dibunuh oleh orang-orang Islam karena kalian berkhianat. Kemudian orang boleh pulang ke Makkah dan Bani Ghatafan pergi ke negaranya masing-masing semuanya. Selamat dia. Kamu orang yang sengsara nanti. Oh dia benar ini omongannya Nu'aim. Jadi itu orang yang khasarah. Sebab kita orang duduk di kota Madinah.
Apa gunanya kita memerangi Muhammad? Dia bilang. Kemudian dia mengatakan, wa akhadhu ma yuriduna kharaju wa tarakukum. Thumma yantaqim minkum ahli Madinah. Kemudian ahli Madinah akan membalas dendamnya kepada kalian. Qalu la sayaqifuna ma'ana, kata Bani Quraidah, la, mereka akan bersama kami, yakni orang-orang musyrikin itu akan membela kami. Wa ahaduna ala tariq Huyai bin Akhtab, dia bilang mereka itu telah berjanji dengan jalannya Huyai bin Akhtab tadi. Sudah janji mereka itu kalau mereka tidak akan meninggalkan kami. Qala ana la ara an ta'khudhu minhum fidyatan tadmununa biha hukum. Kini saja itu minta jaminan kepada Quraisy 10 orang yang hebat-hebat dari kabilah yang terhormat. Bilang gini saja, pergi ke Quraisy, kuliah Quraisy, kita akan berperang bersamamu tapi ala syarat, ya. Kita menginginkan jaminan 10 orang dari orang-orang yang kita pilih, yang dari pembesar-pembesar kalian. Jaminan katanya Quraisy. Ya. Nah, dia tidak percaya, satu sama lain tidak percaya ini. Ya qul minhu ya'tukum ashra min awladihim. Hatta idza fadaru qatatumuhum, apabila kalian melihat bahwa Quraisy ini telah menipu kalian, bunuh 10 ini. Orang-orang Quraisy ini jaminan tadi. Walam ya'duru khawfan ala auladihim qalu fakir soi. Wallah fikrat betul ini. Betul itu ya Mas'ud, betul. Kita akan berbuat demikian. Thumma dhahaba ila Quraisy, Banu Aini pergi ke Quraisy. Diwala-wali semua. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم إنكم تعلمون أن اليهود قوم غدر. Ada orang-orang Quraisy itu takrifun betul-betul kalian tahu bahwa orang Yahudi ini adalah orang-orang penipu-penipu, tidak bisa loh pegang janji mereka itu. Yakni al-ghadr, yakni al-khiyanah itu mengalir di darah-darah mereka. Wa innahum sayaghduruna fikum, mereka akan pasti akan menusuk kalian dari belakang. Qala kayf, bagaimana ya Mas'ud? Qala sami'tum yatakallamun, aku sendiri pergi ke sana. Memang dia pergi ke sana, saya dengar sendiri dengan dua telinga saya. Mereka mengatakan yaquluna innana sanaqud ashra min Quraisy. Mereka mengatakan bahwa kita akan mengambil 10 jaminan dari Quraisy. Yang benar terjadi dari omongannya Mas'ud ini. Wa na'tikum li Muhammad. 10 ini akan dikasihkan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Linuthbit lahu husna wayana wa annana shadiqun. Untuk betul-betul mereka bikin tahu orang Bani Quraidah ini, kamu orang benar apa enggak janji kalian itu. Kalau kalian betul-betul benar, akan memberi kepada kami Bani Quraidah 10 dari pemuda-pemuda Quraisy. Wa annana shadiqun, wa kalian betul-betul jujur dengan perjanjian kalian. Wa annana, tapi kami ma'ahu, kita bersamamu. Faltafata Quraisy ma'al Yahud. Faltaqat Quraisy ma'al Yahud. Ketemu Quraisy sama Yahud. Setelah omongannya Mas'ud ini, Rasulullah bertemu dengan Bani Quraidah. Al-Musyrikun, musyrik Quraisy pergi ke Bani Quraidah. Faqalat al-Yahud li Quraisy, orang Yahudi Bani Quraidah mengatakan kepada Quraisy, "A'tuna 10 min auladikum." Kita minta 10 dari anak-anak kalian. Wallah benar Mas'ud, katanya Quraisy. Benar kalau begitu omongannya Mas'ud itu. Dia bilang hati-hati loh. Dia Bani Quraidah akan minta 10 jaminan dari kalian. Hatta nadhun haqqana, untuk betul-betul kalau kalian itu jujur. Faqalat Quraisy fi nafsiha, di hati mereka, na'am. Yuridul ashra yusallimuhum anta badarbina, benar omongannya Mas'ud. Dia minta 10. لذلك لا تعطينا الأشرة ففتى الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من عهد ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, benar ini Mas'ud ini, tidak bisa kita percaya dengan Bani Quraidah. Maka hancur hati mereka terhadap persatuannya, sudah lepas, sudah tidak percaya Quraisy kepada Bani Quraidah. Bani Quraidah tidak percaya dengan Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khadzil, kata Rasulullah. Itu tidak bisa berbuat apa-apa ya Mas'ud, kecuali satu saja, khadzilhum. Mental mereka itu turunkan, ya fitnah, bikin wajar kepada mereka itu, omongan seperti itu. Inda dzalika khadzilat Quraisyan.
Di situ tahu Quraisy kalau Bani Quraisy itu tidak serius bantuannya. Wa khadrat Quraisy juga Bani Quraisy juga mengatakan bahwa Quraisy itu khianat kepada kami. Wastamar al-hisar, tapi kepungan di kepung itu tetap berjalan. ثم أرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده. Kemudian ini datang Nasrullah SWT. Allah SWT telah mengirimkan dalam hari itu, di malam hari yang gelap gulita waktu itu, angin yang luar biasa. Dingin waktu itu, kota Madinah dinginnya luar biasa waktu itu. Ibarat ar-rih azimah, angin puyuh yang luar biasa. Dan lapar dan dingin yang luar biasa. Arsalahu Allah tabaraka wa ta'ala alaihi, kirim sama Allah SWT. Fataraku amakinahum, maka mereka meninggalkan tempat-tempat mereka. Waraju ila biladihim khaibin, mereka pulang semuanya. Abu Sufyan mengatakan, ayo kita pergi masing-masing. Semua orang akan menyelamatkan diri mereka. Wa kubbat quduruhum, dan bencana mereka itu terbalik. Mereka akan makan, mau bikin asya, tidak bisa, tumplek semuanya. Maka mereka dengan gelap gulita seperti itu, mereka ayo kita pulang, masing-masing pulang. Dikalahkan sama Allah SWT, tidak satu pun ada yang mati, tidak ada terjadi peperangan. Tahu dari mana orang-orang muslimin? Ketika pagi hari, bangun orang-orang muslimin setelah sholat, dilihat tempatnya orang musyrikin tidak ada satu orang tidak ada. Dilihat bijana mereka itu udah karu-karuan semua. Mereka lari masing-masing kan. Mereka dimenangkan sama Allah SWT tanpa mereka itu berbuat apa-apa. Qudratullah SWT. Allah SWT maha kuasa. Di situ disebut Al-Quran Al-Karim, disebut di situ. Allah SWT telah memenangkan kalian tanpa kalian memerangi mereka, tanpa kalian berbuat apa-apa. Kemudian dalam peperangan ini, takhir salatul asr yang saya sebutkan tadi. Syagilah Rasulullah SAW an salatul asr. Tidak bisa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan salatul asr. Kama syughilah akhu Sulaiman sallallahu alaihi wasallam bil khair hatta ghabat asy-syams. Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman itu pernah, sedikit saja saya teruskan omongan ini. Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman itu pernah seperti Rasulullah SAW itu disibukkan dengan kuda-kudanya. Dulu Sayyidina Sulaiman itu senang sama kuda-kuda Arab yang luar biasa hebatnya. Jadi dia pernah di tempatnya kuda-kudanya dia punya kuda-kuda banyak. Melihat senang hati dia melihat kuda-kudanya itu sampai ketinggalan salatul asar dia. Maka dia pergi ke pasar untuk lihat salatul asar sudah tertinggal. Dia pergi ke pasar dan melihat kuda-kudanya semua disembelih sama dia, dipotong semua. Gara-gara kalian aku telah meninggalkan salatul asar. Saya tidak butuh dengan kalian. Dan kuda-kudanya itu paling dicintai oleh Sulaiman, dikorbankan semuanya demi Allah SWT. Demi satu kesalahannya dia itu tidak salatul asar untuk menebus dosanya tadi, dia bunuh semua. Seperti Rasulullah SAW terjadi seperti ini. Dan Nabi SAW juga bijis Makkah. Rasulullah SAW itu sibuk menghadapi pasukan Makkah ini orang-orang musyrikin. Wa man ja'a ma'hum hatta ghabat asy-syams, sampai matahari tenggelam. Faqala syaquluna ala salatul wusta, salatul asar. Kata Rasulullah SAW, mereka telah menyebutkan kami sampai kami tidak bisa salat, ketinggalan salatul asar. Mala Allah kuburum wa buyutum naro, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT telah menjadikan kuburan-kuburan mereka itu neraka. Fajar alaihim sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan mereka itu sama Rasulullah SAW karena gara-gara mereka kita ketinggalan salatul asar. InsyaAllah dalam minggu yang akan datang atau 2 minggu atau 3 minggu yang akan datang saya akan menjelaskan, karena ini masih panjang apa ceritanya Ghazwatul Ahzab ini. Saya tutup di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة